Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Qila wa ma birru? Qala it'amut ta'am walinul kalam. Rawahu Ahmad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini rahmat dan karunia Allah kembali menyertai kita. Kita masih diberi kesempatan menunaikan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima sebagai amal soleh di sisinya, dibalasi hendaknya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa, beliau tinggalkan untuk kita, bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Nabi dalam sebuah hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Kemudian sahabat tanya lagi, selain haji mabrur apa lagi ya Rasul yang balasannya surga? Nabi jawab, it'amut ta'am, memberi makan orang yang butuh makanan. Walinul kalam, dan orang-orang yang berbicara dengan lemah lembut, sopan santun.
Tiga ini kata Nabi tidak ada balasannya kecuali surga. Pertama, haji mabrur. Sudah 2 tahun tidak satupun orang Indonesia yang dipanggil oleh Allah untuk haji. Karena haji itu memang panggilan Allah. Cuman orang-orang yang tidak memahami saling salah menyalahkan. Ada yang salahkan pemerintah Saudi. Kenapa orang beribadah tidak bisa masuk ke Saudi? Ada yang salahkan pemerintah Indonesia. Kenapa tidak diberangkatkan? Sebenarnya tidak ada yang salah. Atau kita semua salah. Kita semua di Indonesia ini mungkin sudah banyak bergelimang dosa. Sehingga 2 tahun terakhir Allah tidak mau orang Indonesia datang ke rumahnya, Baitullah. Sehingga tidak dipanggil oleh Allah. Mungkin ini kemarahan Allah. Untuk apa saya panggil, kata Allah? Sebuah negaranya yang rakyatnya sudah banyak mendurhakaiku, kata Allah. Percuma dipanggil. Sama juga dengan pesta pada Ibu. Awak kalau beralek, ada orang yang paling awak benci tidak diundang kan? Apa ngau gunanya diundang? Perangnya dah selesai. Awaknya fitnah, awaknya caci maki, awak ndaknya ikuti, awak ndaknya patuhi, kecewa ndaknya iwan. Mungkin Allah gitu juga. Untuk apa orang Indonesia dipanggil? Di Indonesia pun tak ada dusun, tak diperbuat orang. Bahkan orang mulai bangga dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Sudah biar dosa itu dibela mati-matian, dicari-cari dalil. Supaya orang mengeceknya tidak salah, supaya orang mengeceknya tidak berdosa. Nah, tidak dipanggil oleh Allah. Sekarang ada sinyal, tapi panggilan itu belum pasti juga. Sinyalnya lah ada kemungkinan. Belum tahu lah. Jangan-jangan Indonesia tidak juga. Tergantung Allah. Allah mau panggil kita atau tidak. Sinyal itu Bapak dan Ibu, sekarang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat sudah biasa. Saf tidak jarang lah rapi. Masuk masjid tidak perlu lagi aplikasi. Patang kok pakai aplikasi Pak. Coba bayangkan orang gaya-gaya ke masuk Masjidil Haram, aplikasian tentu dia. Pakai HP Android sudah. Apa betul lah pi tekan masuk mau dua-dua, lainnya terima masuk dah dia langsung saja. Sekarang itu tidak ada lagi. Kemarin ini umrah 9 hari habis waktu 19 hari, 7 hari di Jakarta, 8 hari di Jakarta, karantina. Baik umrah langsung ke Madinah, di Madinah 7 hari, 5 hari dikurung di hotel, tak boleh keluar kamar, 2 hari boleh ke masjid atau ziarah. Setelah itu dibawa ke Makkah, 3 hari di Makkah, batu berangkian pulang. Umrah 9 hari, abi hari 9 balik hari, 8 hari karantina, sehari sebelum berangkat, 7 hari ke pulang di hotel di Jakarta.
Kini pemerintah Saudi katakan tidak ada lagi karantina, tidak ada lagi PCR. Vaksin tetap. Ini sinyal. Dengan tidak adanya karantina, tidak adanya PCR, kemarin ini Kementerian Agama mengusulkan ke DPR biaya haji 45 juta. Kemungkinan besar turun lagi karena tidak ada lagi karantina, karena tidak ada lagi PCR di Saudi. Turunnya itu apakah sama dengan tahun lalu atau naik 1 juta 2 juta kita belum tahu. Sinyal berangkat itu sudah ada. Apakah semua yang tertunda 2 tahun ini dipanggil Allah? Belum tahu. Bisa kecek Saudi sapatigo salah je. Barang harus berangkat 200 juta, 50 juta salah kini je. 50 ribu, 200 ribu ya, 50 ribu salah Indonesia je. Atau 10 ribu salah dulu je. Itu tergantung apa? Tergantung siapa saja yang dipanggil oleh Allah ke rumahnya. Kalau ndak ke dipanggil oleh Allah, bisu orang berangkat kini wak mati pak. Ndak ya dah. Lah terdaftar bana wak. Setuju bana Saudi di berangkian bana ada pemerintah Indonesia, orang berangkat bisu wak mati kini. Ndak dipanggil oleh Allah. Jadi haji itu panggilan. Yang dipanggil oleh Allah, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nangka dibawa piti halalan thayyibah. Jangankan yang haram, yang subhat saja dibawa. Tak kadape haji mabrur kalau bawa piti haram dah. Tak kau peraun ke situ. Kalau kau mencapai haji mabrur, tak ada cerita. Piti nangka dibawa nan halal. Kok pegawai piti nan jale-jale gaji awak. Kok pedagang yang dicari dengan jalan yang baik. Kok upah titik palu awak, itu nang dibawa ke Saudi untuk haji. Pelajari tata cara haji. Ndak ada ibadah pun ndak ada ilmunya dah. Sembayang sekali ndak ada ilmu ndak laku bu. Sembayang orang sembayang lawak, tagak orang tagak lawak, ruku orang ruku lawak, ndak laku. Ibadah ke je ilmunya. Ada ilmu sembayang ngajan dia Nabi, ada ilmu haji ngajan dia Nabi. Kalau tiba di tanah suci nak tentu cie je dah. Tiba menasib pemalih lah datang, ni kecil murah saya. Tak gampang ibu. Nanti turik-turik seorang itu ibadah turik-turik nama itu. Kalau tak sah ibadah haram tu tak sah lah ibadah awak. Jadi disiapkan kalau kita ingin mendapatkan haji yang mabrur. Nah, sudah itu Nabi ditanya setelah haji mabrur yang tiada balasannya kecuali surga, ya Rasul apa lagi? It'amut ta'am. Bagi makan orang butuh makanan, membantu orang butuh bantuan, menolong orang butuh pertolongan. Aja puasa kita kan dilatih untuk itu. Indah asah manahan lapa jawi. Sepuasa kau untuk apa? Katiko parik lapa, katiko badan awih. Indah pari awak nanti kana dapat. Kalau pari awak lapa nanti mano-mano nanti berbuka, anda laku puasa dah. Untuk apa puasa tu? Ketika pari lapa jam 3 siang, kecem ke pari itu 3,5 jam layan ke 7. Selesai. Tapi yang diminta oleh Allah bukan itu. Ambo lapa kini 3,5 jam lain makan. Ada orang yang lapar hari ini, besok belum tentu makan. Ada orang lapar hari kini 3 hari lelong tentu dapat nasi. Di dunia kok banyak orang mati tidak makan. Itu nanti kanan dia Allah jo puasa.
Tapi kenyataannya enggak. Alah sudah sebulan puasa, bertambah lagi puasa sunat, nisfu Saban, bulan Rajab, puasa 6, sampili karyang jo, enggak nak menolong orang batsai, enggak ada guna apa dah. Jadi puasa itu untuk itu ibu. Marasuan bah laparnya orang miskin. Marasuan bah supaya diharap tu awak tu ada hak-hak yang lain. Lisailina wal mahrum, nama minta atau tidak minta, ada hak orang. Nanti kan ditanya di akhirat. Ambo akhirat tu ke Allah, hak orang le bagi. Yang wajib bayar zakat, zakat le bayar. Tak ada cerita. Alah kalau zakat tak dibayar, awas. Kecil Allah nanti dijadikan setrika dari api neraka. Disuruh tagak awak, diambil setrika dari api neraka, disetrikan ke badan awak. Mulai dari ampuh kaki taruh kate, tiba dipusik mengelagak sampai ke pinggang, tiba di dado mengelagak sampai ke kudu, diputar ke balik, tiba di kudu mengelagak sampai ke dado, tiba di pinggang mengelagak sampai ke pusik. Pakai itu taruh. Hancur dibarui, disetrikaan tarik. Itu harta yang tidak dizakatkan. Ya tambahlah Nabi, tidak sekadar itu loh kecil Nabi. Nanti harta yang tidak dizakatkan akan datang seperti seekor ular. Nyolili awak dari bawah sare-areknya sehingga tidak bisa mengari. Tiba di atasnya mengecek jawab nyuadon muncung ada ular kau kawa. Kecil ular tu. Ana maluka, ana kansuka. Saya adalah hartamu. Saya adalah perhiasanmu di dunia yang tidak kamu zakatkan. Ambil banalah dengan kau akunya. Rasulullah. Itu zakat. Bukan hanya zakat, kalau ada kelebihan dari itu, infak, wakaf, sedekah, wakaf dituntut. Walaupun tak wajib. Sampai awak batu-batu termasuk golongan orang-orang yang pemurah dalam hidup. Allah masuk orang pemurah kecil Allah, selamat. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Al-bakhilu, orang yang bakhil, kikir, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Qaribum minan nar, dekat ke neraka. Harus sampai awak ke situ. Harus jaleh kita pemurah apa bakhil. Baru bisa menentukan posisi awak dia kira esok di mana, di surga apa neraka. Dalam hadis lain dikecian dari Nabi, pemurah adalah pohon yang tumbuh di surga. Dijamin oleh Nabi, pasti masuk surga orang pemurah, kecil Nabi. Sementara bakhil adalah pohon yang tumbuh di neraka. Dijamin dari Nabi, orang bakhil, orang kikir tidak akan masuk surga. Pasti masuk neraka. Karena bakhil itu pohon yang tumbuh di neraka, kata Nabi. Jadi makanya memberi makan orang butuh makanan, membantu orang butuh bantuan, menolong orang butuh pertolongan, tidak ada balasannya kecuali surga. Ditanya oleh sahabat, setelah itu apa lagi ya Rasul? Linul kalam, lainul kalam, linul kalam. Mengecek lemah lembut. Berbicara baik, berbicara benar. Kalau di antara nabi yang sering dijadikan contoh, Nabi Harun.
Kalau Nabi Musa tu kan kalau untuk mengecek lobi ke lobi, dialog ke dialog, itu tidak bisa. Musa tu main daram saya. Yo ndak bi cerita. Mana ndak sesuai habisi. Fir'aun ndak selesai sikat. Itu Musa. Sehingga Harun ko dibangkit dari Nabi Musa karena Harun ko periodenya setelah Musa. Diangkit dari Musa jadi juru bicara. Pak. Kalau lobi kau ngecek itu Harun. Karena Harun kalau mengecek hati orang senang, orang bisa tertarik, nah ndak setuju bisa jadi setuju, nah ndak senang bisa jadi senang. Itu Harun. Awak pun diajar dari Nabi terkait itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, kalau mengecek elok tidak bisa mengecek elok anak. Tua ukuran mengecek elok kau ustaz, ukuran mengecek elok kau pertama na yo indak tidak ada dusta. Kini duto banyak. Penduto dipakai, jujur tersingkir. Itu yang banyak gini. Kalau jujur habis. Tapi kalau tidak jujur, itunya. Mantap. Mulai seperti itu. Jangankan di tempat-tempat lain. Di rumah saja orang tua, jo anak segala macam. Kalau berjujur-jujur, payah. Seorang bapak punya utang banyak. Berkali-kali orang datang ke rumahnya pergi menjapit utang. Seorang anak di SMP tahu bersopak dan berutang je orang ko acok na orang ko kemari. Pada suatu kali apaknya dalam kamar datang orang ko pergi menagih utang. Ditanya ke anaknya, "Le ada apaan di rumah?" "Ndak ada, Pak." Pulang apa ke? Bekonya tanya ada apanya. Mengeceknya jawapannya, "Ada orang kemari tadi, Pak." "Siapa tu apa tuang?" Tu baca dan kecen Pak ndak ada di rumah ayah santiang ya. Ya hebat tu yo kuang na. Awak tu anak akuang apa. Kalau di kantor tak itu je Pak. Kecen nak buah Pak. Apa cok nak siap sen ya. Pak cok talambe ya. Yo tu Pak. Ala dan selamat nam sen Pak. Ala dan aman Pak. Tu yo tinggi loyalitas tu. Amang icu nak buang tu inyo atu loyalitas tinggi. Di zaman kini jadi makanya Bapak dan Ibu ukuran berbicara baik itu yo enggak itu yang perlu. Sudah itu yang kedua baru berbijaksana bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang dipakai oleh Harun bil hikmah. Mengeceknya orang dapat pelajaran. Mau'izatil hasanah orang beraja jadinya. Jo pelajaran-pelajaran yang baik orang ditegur, orang dikecian, orang disampaikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusi kalau ada yang perlu didiskusikan, bukan berdebat, bukan bertengkar, bukan salah menyalahkan seperti yang terjadi hari ini. Sakit kepala apa? Di media sosial ulama saya cakap koko pahamnya, koko alirannya, koko pahamnya nang kecek ko kalau nan Islam sabana kami ko kapi ko pembawa orang ke neraka aku segala macam dak batu anak batu inyo saya ulama tak itu gini Pak dan Ibu. Saya lihat di media sosial ambo pernah kecian orang buya kapan bawa ke neraka. Tu nyatanya dia ayo tu Ustaz, kalau nam punyo neraka tu apa ayo na cuma. Neraka nam punyo kan tak apa ada menganyong ngecian bon so neraka cuma. Kecuali apa punyo neraka, apa punyo surga, buya ndak dapat surga, surga apa ayo nak bisa ada cuma. Coba yang kan Pak dan Ibu. Inyo lan tentu surga lah. Orang kecian neraka. Saling mengklaim
kelompok ikua yang ahlu sunnah wal jamaah kami, nang kelompok kuah ahlu sunnah wal jamaah kami, nang kecek kuah ahlu sunnah wal jamaah kami. 73 golongan nan ada di akhir zaman, 72 sasek, nendak sasek satu ahlu sunnah wal jamaah, lamang klaim diri ahlu sunnah wal jamaah sadonya. Yang menentukan siapa yang satu golongan itu, yang ahlu sunnah wal jamaah itu ndak pengakuan awak doh, pengakuan Allah. Awak nak mengaku-ngaku seorang, siapa ngicen awak ahlu sunnah wal jamaah? Itu yang terjadi gini. Jadi Bapak dan Ibu, iko perlu menjadi renungan dakwah. Makanya di siko dikatakan yang punya kesempatan haji, berhajilah dengan baik supaya mendapatkan haji yang mabrur, yang diberi kelebihan rezeki, zakat dibayarkan, infak, wakaf, sedekah diberikan pada jalan Allah. Kemudian kita bicara yang baik-baik, yang benar, na yo na indah-indah. Ini yang dituntut kepada kita. Kalau ini kita lakukan, insya Allah surga buat kita. Tidak ada balasannya untuk yang 3 golongan ini, kata Nabi, ilal jannah, kecuali surga. Jadi Bapak dan Ibu, barangkali demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.